anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sehat kurang kompak. Coba kalau gini ya jawabnya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Itu ya. Ulangi lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kita semua sehat ya. Semoga kita semua selalu sehat karena dalam situasi yang seperti ini, pandemi, diusahakan kalian selalu menjaga protokol kesehatan. Dan ingat selalu yang 5M itu ya. Yang pertama itu apa? Mencuci tangan, memakai masker, Menjaga jarak, menjaga jarak, jauhi kerumunan. Yang keempat, ayo, apa? Mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas. Yang kelima ada yang kelewat satu lagi apa itu? Mencuci tangan. Nah, harus sering-sering mencuci tangan. Itu tadi Bu. Dulu ya semuanya sudah on cam belum? Mai udah on cam belum? Udah Bu. Oke. Semuanya sudah on cam, semuanya sudah pakai seragam. Sudah Bu. Oke. Udah mandi pagi-pagi, sekarang hujan pasti mau mandi. Tapi di sini terlihat cantik-cantik, ganteng-ganteng. Hanya satu orang yang ganteng ya. Itu sudah mandi. Ya, oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita langkah baiknya berdoa dulu ya. Kita pimpin oleh KM kita. Itu Andri, silahkan Andri pimpin doa. Siap, Bu. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam memulai pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Andri yang sudah memimpin doa. Nah, Sama-sama, Bu. alhamdulillah kita sudah berdoa dan itu adalah cerminan dari kita untuk untuk berdoa tuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi nikmat dan karunia-Nya. Nah, oke, baik anak-anak, Ibu telah share ini ya, link GF di grup WA kalian untuk mengecek kehadiran itu. Tolong isi dulu ya. Tolong isi dulu. Baik, Bu. Sudah? Ya. Nah, baik. Kita langsung ke pembelajaran hari ini. Ibu share dulu tanya ya. Off-kan dulu posisinya. Nah. Sebentar. Sudah terlihat? Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Hari ini kita belajar mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada, Bu. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Kita belajar sifat-sifat bilangan berpangkat positif ya. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, menentukan sifat-sifat perkalian pada perpangkatan dengan teliti. Kemudian yang kedua, menentukan sifat-sifat pembagian pada perpangkatan dengan benar. Kemudian yang ketiga, menentukan sifat-sifat pemangkatan pada perpangkatan dengan teliti. Yang keempat, menentukan sifat-sifat pemangkatan pada perkalian dengan benar. Yang kelima, memecahkan permasalahan yang melibatkan perkalian pada perpangkatan dengan teliti. Yang keenam, memecahkan permasalahan yang melibatkan pembagian pada perpangkatan dengan benar. Yang ketujuh, memecahkan permasalahan yang melibatkan pemangkatan pada perpangkatan dengan percaya diri. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih manfaat pembelajarannya ya. Manfaat pembelajarannya itu, yang pertama itu dalam perhitungan intensitas bunyi pada percakapan manusia. Ini nanti ada hubungannya dengan pembagian pangkat. Ya.
Kemudian yang kedua, aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya itu menghitung kepadatan penduduk. Ya, nanti kita gunakan perkalian perpangkatan. Nah, model dan teknik penilaian, Ibu hari ini akan menyampaikan materi dengan model discovery learning. Jadi kalian dituntut nanti untuk menemukan sifat-sifat dari perpangkatan. Nah, sekarang dari dini dulu nih kita belajar sebagai ilmuwan. Kita akan menemukan suatu sifat-sifat bilangan berpangkat bulat, ya. Kemudian teknik penilaiannya, yang pertama penilaian sikap. Penilaian sikap itu yang Ibu ukur ada dua, yaitu sikap spiritual, yang Ibu nilai berdoa, bersyukur, dan salam. Yang kedua, yaitu sikap sosial, nilainya itu yang dinilai ingin tahu, aktif, disiplin, dan kerjasama. Kemudian penilaian pengetahuan, itu nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan sampaikan tes soal, berisi soal, 8 soal secara mandiri, Ibu kirimkan lewat GC ya. Nanti kalian juga kirimkan jawabannya di GC. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan LKPD. Nah, di LKPD Ibu sudah sharekan LKPD-nya di grup kelas kalian ya. Ibu sudah buatkan tuh semalam, Ibu sudah buatkan grup kelasnya, ada 3 kelompok. Ya, ada 3 kelompok. Di situ juga Ibu sudah ada, Ibu sudah gabung ya dengan kelompok kalian ya. Yang pertama itu kelompok 1 Mira, Mela, Andri, dan Ibu sendiri. Kemudian kelompok 2 itu Mai, Lita, Sri, dan Ibu juga ya. Kemudian kelompok 3 Rena, Nurul, Nung, Alia, dan Ibu juga. Gitu ya. Sudah pada gabung kan semuanya? Sudah ada? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Di grup itu Ibu share LKPD, sudah Ibu share LKPD, kemudian bahan ajar ya. Nanti pengerjaannya kalian itu harus nanti ada yang presentasi perwakilan tiap kelompok ya, harus ada yang mengutarakan pendapatnya. Begitu. Kemudian nah, sekarang kita ingat-ingat dulu nih. Kemarin kan sekarang pertemuan kedua ya, perpangkatan dan bentuk akar itu. Yang pertama kita kemarin belajar mengenai pengertian bilangan berpangkat dan bentuk umum pangkat. Nah, coba Ibu tanya dulu nih yang lainnya. Masih ingat tidak tentang materi yang kemarin? Ingat, Bu. Ya, gimana Mela? Yang kemarin itu perpangkatan, definisinya ya, Bu. Ya. Perpangkatan itu perkalian berulang ya, Bu. Ya, betul. Perkalian berulang. Dan kemudian bentuk umumnya? Bentuknya itu misalkan A pangkat N, A-nya itu sebagai basis, N-nya sebagai pangkat. Itu ya, Bu. Ya, kalau basis itu apa sih, Mela? Bilangan pokok bukan, Bu? Oh iya, bilangan pokok. Kalau pangkat itu bahasa lainnya apa ya, kata lainnya? Bahasa lainnya kalau dalam matematika itu apa? Oh, eksponen ya, Bu. Betul sekali, Mela. Ternyata masih ingat ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini ya. Kemudian ini peta konsepnya. Kita itu belajar ini sifat-sifat bilangan pangkat positif. Nah, nanti ini kolom-kolom yang kosong ini nanti kita belajar ya, kita temukan ini sifat-sifatnya seperti apa. Nah, oke. Kita share ini ya, Ibu share dulu LKPD-nya sambil kalian buka LKPD-nya. Sudah dibuka belum? Ada di grup WA ya? Iya, Bu. Sudah ada. Iya, Bu, dibuka Siap, ini. Bu. Oke, nah ini LKPD-nya. Kegiatan 3 dulu, coba perhatikan, Ibu terangkan sedikit. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memerlukan uang untuk melakukan berbagai transaksi. Misalnya untuk membeli sebuah mobil, dibutuhkan uang sebanyak berapa nih ya? Ada yang bisa menyebutkan tidak ini berapa rupiah?
Andri, biasanya jagung itu gimana bacanya? Ibu di sini LKPD-nya belum muncul. Oh, LKPD belum muncul. Sama, Bu. Bentar Ya, ya. Bu, di saya juga belum muncul. Yang Oke, tadi, Bu. sebentar. Di stop dulu. LKPD. LKPD. Kalau ini sudah belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih Belum, Bu. Masih belum. Sebentar, sebentar. Sepertinya terhalangi oleh hujan ya. Dari pagi hujan kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Hujan, Bu. Lumayan deras, Bu. Gerakan otot deh, coba Ibu ice breaking dulu. Ya, sebentar. Ini, coba. Kalau Ibu angkat pulpen ke atas, kalian tepuk tangannya itu semakin kencang. Ya, kalau Ibu ke bawah kan pulpennya, berarti semakin melambat ya tepuk tangan kalian. Oke? Siap? Oke, Bu. Oke, Bu. Ya, Bu. Mikrofonnya dinyalakan dulu semuanya. Oke. Alia, lagi apa Alia? Lihat LKPD, Bu. Oh, sedang ngemut apa itu? Ya, Sarapan ya? udah ditolong komennya. terus, Bu. Nanti gimana? Coba itu nilai sikap. Biar besar bukan masa pertumbuhan. Nah, Ibu kurang itu nilai sikapnya. Yang lainnya belajar, kamu asik ngegayam gimana sih? Udah bagi-bagi lagi ya, Bu ya. Lain kali jangan seperti itu kalau mau kecil. Oke? Oke? Kita mulai ya. Perhatikan. Tiap guru Ya. ngomong Alia. Sudah perhatikan. Tepuk tangan dulu. Ini masih di atas loh, Alia tepuk tangan Alia. Oke, berarti konsentrasi nih, ke bawah berarti enggak, Alia mah enggak nempuk, pintar. Kok nggak pada nempuk semua sekarang? Ayo. 1, 2, 3. Nah, oke, good, pintar. Sedikit meregangkan otot kan? Sekarang Iya. ada gerakan Ya, otot. Bu. Gerakan Iya, Bu. Alia pintar sekali, Alia mengikuti juga. Oke, Ibu coba share screen dulu ya. Share screen, tapi kayaknya harus ini deh. Sudah muncul? Sudah, Bu. Ada, Bu. Ada. Ya, ya, perhatikan LKPD-nya. Nah, LKPD-nya ini ada 4 kegiatan. Yang pertama itu kegiatannya stimulasinya, coba lihat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memerlukan uang untuk melakukan berbagai transaksi. Misalnya, untuk membeli sebuah mobil dibutuhkan uang sebanyak berapa ini ya uangnya? Ada yang bisa membacakan ini berapa? 100 juta ya, Bu? Pintar Andri, kayaknya Andri hebat banget ngitung uang ya. Ini 100 juta. Dan motornya berapa ini ya?
10 juta ya, Bu. Pinter, 10 juta. Nah, apabila uang-uang tersebut dikalikan secara keseluruhan, tampaknya akan sangat rumit. Nah, dalam perkalian perpangkatan, masalah tersebut akan tampak lebih mudah untuk dilakukan. Nah, coba ini. Identifikasi masalah. Dari misalkan permasalahan ini, apa sih yang kalian pikirkan dari sini? Coba. Bagaimana Bu caranya Bu supaya mengalihkannya jadi lebih mudah Bu? Iya, pinter, Rita. Begitu ya. Nah, bagaimana cara mengalihkan agar lebih mudah begitu? Nah, ini semuanya kalian kerjakan, diskusikan dalam kelompok kalian yang telah Ibu bagikan kelompoknya ya. Diskusikan, Ibu kasih waktu 20 menit deh. Ya, nggak lama kok, 20 menit. Kalian nanti mengerjakan ini. Kemudian nanti ada observasi ya. Satu orang saja tiap kegiatan. Begitu ya. Ya. Jangan kerjakan terlebih dahulu. Baik, Bu. Siap, Bu. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Ibu kan sudah gabung tuh di grup WA, tanyakan saja di situ ya. Kalau malu-malu, biasanya kan kalian itu malu-malu kucing. Kucing aja nggak malu-malu. Kalau malu-malu di sini di Google Meet, boleh di WA. Ya, silakan. Waktunya 5 menit lagi. Ya, 2 menit lagi. Sudah selesai Bu. Alhamdulillah. Berarti tidak ditanyakan ya, kelas ini tuh sangat-sangat pintar semuanya. Cerdas anak-anak kita. Oke, kita mulai. Kita mulai presentasinya. Kegiatan 3 dulu ya. Siapa yang mau presentasi? Saya Bu, saya. Silahkan, Lita. Izin share screen ya Bu. Nah, boleh. Sebentar Bu, ini tombolnya belum ada. Sudah terlihat belum Bu? Teman-teman sudah ada belum? Oke, ya. Ya, coba tolong jelaskan, presentasikan. Ini Bu, untuk identifikasi masalahnya, sama yang seperti tadi saya sebutkan, bagaimana cara mengalihkan dengan mudah. Lalu, ada pengumpulan datanya. Setelah itu, untuk pengolahan datanya, pada operasi perkalian yang perpangkatan 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2, itu jadinya 6 pangkat 5, Bu. Lalu yang 4,2 pangkat 2 dikali 4,2 pangkat 3 juga sama, jadinya 4,2 pangkat 5. Lalu yang 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat 4 jadinya 7 pangkat 8. Yang 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 jadinya 5 pangkat 6. Untuk yang pembuktiannya, setelah kamu melengkapi tabel di atas, informasi apa yang kamu dapatkan mengenai operasi perkalian pada perpangkatan? Jawabannya menjumlahkan banyaknya angka, Bu. Setelah itu disederhanakan operasinya menjadi yang tadinya A pangkat M dikali A pangkat N, itu jadinya A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya ditambahkan. Lalu yang aturan yang kamu dapatkan dihitung manual, Bu. Nanti 625 dikali 8 jadinya 5.000. Menarik kesimpulannya, pangkatnya jadi dijumlahkan.
Nah, oke. Terima kasih Rita sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Coba yang lain, ada yang mau memberi tanggapan tidak mengenai tadi presentasinya Rita? Sudah sama, Bu. Sama? Iya Bu, sama. Oke, sama. Kemudian kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke kegiatan berapa ya? 4 ya? Ini kegiatan 4. Siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Ya, boleh. No. Izin okem ya, Bu. Sama izin share screen. Sudah terlihat? Oke, sudah, No. Sudah. Nah, ini kegiatan 4 yang sudah kelompok kami kerjakan. Di sini ada permasalahannya tentang Pulau Sumatera dengan luas sekian, kemudian juga sekian. Nah, di sini kami tuliskan hipotesisnya dari permasalahan itu. Jadi, bagaimana cara menentukan hasil pembagian pada perpangkatan, gitu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, di sini ada prosesnya, proses pembagiannya, Bu. Nah, setelah itu kami melengkapi tabel di bawahnya. Jadi kalau 4 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 2 itu caranya seperti ini. Tulis dulu perkalian berulangnya, kemudian di atas dan yang bawah. Jadi sisanya tinggal 4 pangkat 5. Yang nomor berikutnya juga sama, Bu, caranya. Jadi dibagi yang atas dengan yang bawah, dilihat sisanya yang tinggal berapa gitu. Nah, dan yang terakhir, setelah melengkapi tabel di atas, kami mendapatkan informasi bahwa kalau pembagian dari perpangkatan itu caranya tinggal dikurangkan saja, Bu, pangkatnya. Nah, sehingga aturan untuk pembagian itu ketika A pangkat M dibagi A pangkat N itu tinggal A pangkat M dikurangi N. Nah, untuk soal yang ini 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3 itu bisa saja diuraikan seperti itu, Bu, diselesaikan secara manual. Tapi kalau misalkan sama basisnya, tinggal langsung dikurangi aja pangkatnya, karena ini kan ini tidak sama, jadi saya kerjakan atau kami kerjakan secara manual. Oh, begitu, Bu. Iya, betul sekali ya. Alhamdulillah langsung paham berarti. Nah, ada yang mau ditanyakan tidak tentang kegiatan 4? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke, semuanya paham berarti. Kita lanjutkan lagi ya. Kegiatan berapa ini sekarang? Kegiatan 5. Oke, silahkan. Siapa yang mau presentasi? Aku menjawab, Bu. Boleh ya, Bu? Ya, boleh. Silahkan, Sri. Izin share ya, Bu ya. Ya, mangga, Sri. Sudah ada belum, teman-teman? Belum ada nih. Belum Lagi proses ya? Oke. Sudah ada sekarang? Ada. Sudah ada. Yuk, coba Nah, langsung. Kegiatan 5, stimulasinya ketika kalian menyelesaikan sebuah perpangkatan, tidak jarang kalian akan menemukan bentuk-bentuk baru dari perpangkatan tersebut. Misalnya 4 pangkat 6 dan 8 pangkat 4. Apabila kedua bentuk pangkat tersebut dipangkatkan kembali, tentu bentuknya akan berubah. Nah, setelah diamati masalahnya, hipotesis kita itu, Bu, mengapa pangkatnya bisa berubah jika dipangkatkan kembali. Itu, Bu, hipotesisnya. Kemudian untuk pengumpulan datanya,
Ini tidak tayang tidak ya? Agak ngeblur ini. Ya sudahlah, langsung saja bawahnya. Pengolahan datanya Sri. Ibu yang kegiatan 3 aja dulu ya, ininya ngeblur. Ya, boleh. Nah, setelah mengamati tabel di atas, nah udah itu, ini dijabarkan dulu Bu. Di sini kan ada 8 pangkat 3 dipangkatkan 2, jadi 8 pangkat 3-nya itu kan 2 kali, jadi 8 pangkat 3 kali 8 pangkat 3. Kemudian dikalikan, nah 8-nya kan ada 6, jadi ditulisnya 8 pangkat 6. Ya, Begitupun ke bawahnya juga sama Bu gitu. iya. Nah, kemudian terakhir, informasi yang kita dapat dari pemangkatan pada perpangkatan, yaitu pemangkatan pada perpangkatan ada hubungannya dengan operasi perkalian. Maka operasi pemangkatan pada perpangkatan tinggal dikalikan saja pangkatnya. Nah, kalau disederhanakan, kalau dilihat dari tabel yang tadi, kalau ada A pangkat N dipangkatkan N, tadi kan ada berapa ya? Ada 6 ya tadi juga. Maka ini tinggal dikalikan A pangkat N dikali M. Nah, kemudian aturan juga, nah, misalnya sebagai contoh di sini ada 4 pangkat 2 dipangkatkan 2. Nah, itu bisa juga disederhanakan basisnya menjadi 4 itu kan 2 pangkat 2, kita rubah. Kemudian dipangkatkan 2 lagi, dipangkatkan 2 lagi. Jadi 2-nya dipangkatkan 2, maka tadi kan di sini sifatnya dikali. Maka dikalikan semua. Jadi 2 kali 2, 4 dikali 2, 8. Jadi 2 pangkat 8. Nah, dari sana kita sudah menarik kesimpulan bahwa jika memangkatkan bentuk perpangkatan, maka itu si pangkatnya itu jadi dikali, jadi perkalian gitu. Nah, kemudian untuk mendapatkan hasil dari perpangkatan yang dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Gitu Bu, dari kelompok kami. Ya, terima kasih Sri sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Gimana yang lain, ada tanggapan tidak? Sama. Ya, cukup jelas ya, semuanya sama. Iya Bu, sama. Kemudian yang ke-6, coba yang ke-6 tuh siapa ya? Ada yang mau? Saya, Bu. Ya, Andri, Saya tolong coba. kamu ini. Ya, boleh. Disebutkan atau share screen, Bu? Oh, disebutkan saja lah, langsung saja ya. Iya ya. Ya, coba langsung ke ininya. Kalau kegiatan 6 itu tentang apa ya, Andri? Tunggu ya, Bu. Saya lagi buka dulu nih jawabannya. Masih tentang perpangkatan, Bu. Ya, oke. Gimana nih? Berarti kamu menemukan rumus tentang apa tuh? Tunggu ya, Bu. Ini masih loading. Saya sebutkan ya, Bu ya. Ya, sebutkan saja langsung ke kesimpulannya ya. Boleh ya, Bu. Tunggu ya. Oke, kesimpulannya ya Bu, dengan bagaimana cara untuk mendapatkan hasil operasi pemangkatan pada suatu perkalian, yaitu dengan memisahkan angka dan pangkatnya Bu. Di situ. Oke, ya. Jadi kalau perkalian pada pemangkatan itu berarti A kali B dalam kurung ya, pangkat M berarti jadi A pangkat M kemudian dikalikan B pangkat M. Seperti itu ya. Nah, pinter-pinter anak ibu ini, kelas ini semuanya cerdas-cerdas, semuanya sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Nah, baik anak-anak, kita sudah menemukan semuanya 4 rumus yang kita temukan sifat-sifat bilangan pangkat bulat. Kita berarti yang pertama itu menemukan sifat-sifat perpangkatan pada perkalian ya. Yang pertama itu rumusnya apa? Ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama sifat-sifat. Saya Bu. Ya, Saya silakan. Bu. Perpangkatan dalam perkalian berarti pangkatnya ditambah ya Bu ya. Oke, betul. Tambah ya. Jadi A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah
N. Betul, Mei. Kemudian yang kedua itu apa? Ayo, yang kedua. Saya Bu. Ya, boleh, Rena. Oh, mau Mai, tak boleh Mai, mangga. Silahkan. Rena aja nggak apa-apa. Oh ya, Ayo. yang kedua perpangkatan dalam pengurangan, dalam pembagian berarti itu dikurangi Bu pangkatnya. Betul, berarti A pangkat M dibagi A pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikurangi N Bu. Iya, pintar, Rena. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga. Ayo. Ya Bu, Ya, silahkan main lagi. perkalian dalam perpangkatan ya Bu. Ya, boleh. Perkalian dalam perpangkatan berarti A pangkat M dalam kurung M berarti N-nya dikali M Bu. Betul sekali, pintar sekali ya, Mei. Sekarang banyak menjawab, banyak Alhamdulillah ya Bu ya. Kemudian yang keempat. Yang keempat siapa? Ayo. Saya Bu. Boleh, No. Jadi yang keempat itu pemangkatan pada perkalian ya Bu. Ya, gimana? A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M Bu. Oke, betul. Nah, dari semua presentasi yang kalian lakukan, yang diskusikan itu per kelompok, Ibu lihat tadi kerapihan dalam penulisan, ketepatan dalam menjawabnya itu kelompoknya Sri. Ibu kasih poin plus, tepuk tangan buat kelompok Sri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, anak-anak untuk melatih kalian dalam mengisi dan memahami yang Ibu sampaikan hari ini, Ibu sudah sharekan tuh di grup GC ya, GC kelas. Ibu sudah sharekan soal-soal, ada 8 soal. Kalian kerjakan nanti secara mandiri. Kalian kerjakan, kemudian jawabannya nanti kalian share kembali ya, upload kembali di GC ya. Kerjakan saja di rumah ya, berhubung waktunya tidak cukup kalau sekarang. Nah, anak-anak yang belum ingin memperdalam lagi materi yang sekarang Ibu bahas, boleh tuh Ibu sudah share ya di grup mapel kalian, di grup kelasnya, di grup kelompoknya, link YouTube-nya. Boleh nanti diklik juga itu link YouTube-nya ya. Begitu. Nah, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Pembelajaran berikutnya Ibu akan sampaikan mengenai pangkat 0 dan pangkat negatif atau bilangan berpangkat negatif. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas dalam presentasi. Semua Ibu yakin anak-anak yang cerdas, anak-anak yang semangat, dan jangan lupa di rumah harus menjaga protokol kesehatan ya. Ingat yang 5M itu tetap saja di rumah, jangan keluar. Begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Silakan, Wi.